Dalam pidato hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-21, tepatnya pada 17 Agustus 1966, Bung Karno pernah berpesan agar bangsa ini jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Dalam kajian intelijen strategis, militer di seluruh dunia percaya bahwa untuk menaklukkan suatu negara atau menguasai suatu negara, itu kuasai geografinya. Yang kedua, untuk bisa menaklukkan atau menguasai suatu negara adalah kuasai atau musnahkan sejarahnya. Jadi sejarah itu nomor 2. Komunitas Historia Indonesia hadir di tengah masyarakat untuk belajar sejarah dengan cara yang lebih menarik. Dengan semakin mengenal sejarah, masyarakat suatu bangsa akan semakin mencintai bangsanya. Yuk, simak Filantropi sesaat lagi. Kang Asep, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sedikit soal KHI atau Komunitas Historia Indonesia. Namanya menarik sekali, Historia. Berarti ngobrolin soal sejarah di dalamnya. Ini latar belakang ceritanya gimana sih, Kang? Waktu itu saya sebagai mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Jakarta ya. Kalau orang mungkin lebih kenalnya di awal saya masuk tuh IKIP gitu ya, IKIP Jakarta. Saya banyak menemukan sesuatu yang kok ganjil gitu ya. Maksudnya kok nih sejarah ini nggak banyak orang suka gitu ya. Anak-anak kok ya a priori mereka nggak peduli lah sama persoalan sejarah. Terus juga banyak berhadapan dengan penghancuran gedung-gedung bersejarah gitu ya. Ada yang dihancurkan, dibikin mall gitu. Karena saya melihat kondisi mahasiswa, kondisi anak-anak yang nggak suka sejarah itu, kemudian ketika saya jadi ketua BMJ, saya meminta kepada tim itu untuk coba kita buat sesuatu supaya anak-anak ini suka sejarah. Kemudian saya bikin lomba lintas sejarah. Nah, lomba lintas sejarah atau yang biasa dikenal dengan sebutan LLS ini sebenarnya ada program lama dari kepengurusan terdahulu. Nah, tapi saya modifikasi jadi seperti Amazing Race. Padahal tahun itu belum ada program Amazing Race di TV berlangganan ya. Nah, akhirnya karena ada ide itu, oh iya, gue mesti bikin sesuatu nih gitu. Nah, akhirnya saya bikin Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia. Nah, itu sebenarnya dari bulan Juni tahun 2002 dirancang sampai 2003. Nah, karena saya sudah selesai di kepengurusan, akhirnya saya mulai bisa fokus. Jadi sambil kuliah saya bikin konsep logo, visi misi dan lain sebagainya. Semuanya gitu ya. secara lengkap dan secara juga lengkap, detail gitu ya. Nah, kemudian saya menghubungi beberapa orang mahasiswa yang saya kenal di teman-teman di kampus lain, ada di UI, Stay Rawamangun, ya, IPB dan beberapa kampus lain. Tapi memang yang hadir waktu itu UI, gitu. Jadi kurang lebih ada 7 orang. Ya, kita mendirikan Komunitas Peduli Sejarah dan Budaya Indonesia atau KPSBI Historia. Nah, Historia ini sebenarnya artinya sejarah ya dalam bahasa Latin. Nah, KPSBI Historia ini 2006 berganti nama menjadi Komunitas Historia Indonesia atau biasa lebih dikenal KHI. Oke, tapi animonya pada saat itu gimana? Pada saat awal tadi kan kayak Amazing Race itu kan seru banget ya sebenarnya. Iya, jadi lomba lintas sejarah waktu itu diikuti oleh 65 sekolah dari Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, dan Bandung. Nah, jadi itu mereka hadir ikut acara kita dan memperebutkan piala bergilir. Waktu itu yang menang SMA 1 Bogor kalau nggak salah ya, juaranya. Nah, itu mereka jalan kaki dari Museum Kebangkitan Nasional sampai Tugu Proklamasi. Jadi itu benar-benar kita menyusuri simbol-simbol sejarah. Dari mulai pergerakan, kebangkitan, Sumpah Pemuda, perjuangan ya, meraih kemerdekaan, perumusan kemerdekaan, naskah proklamasi sampai ke Tugu Proklamasi. Gitu. Jadi itu benar-benar simbol-simbol sejarah yang kita ekspor dan animo cukup besar. Nah, saya kemudian berpikir nggak mungkin kalau program ini tidak dilanjutkan. Makanya saya bikin komunitas itu untuk yang sebenarnya tadinya komunitas ini diskusi-diskusi aja di kampus gitu ya. Cuman saya udah daripada bentuknya nggak jelas, mendingan saya bentuk jadi 2003. Nah, 2013-14 kemudian saya bikin social enterprise, jadi company gitu ya. Kemudian 2017 jadi yayasan. Jadi kita bikin yayasan di 2017. Ya, sebenarnya
komunitas Historia itu mengajak masyarakat untuk mengapresiasi, atau kita sebagai komunitas untuk memasyarakatkan sejarah dengan mengajak masyarakat ke tempat-tempat atau situs-situs bersejarah. Langsung misalnya hari ini kita terkait dengan perayaan Imlek, lalu jelajah Tangerang sebagai Cina Benteng itu, jadi teman-teman bisa mengapresiasi tempat-tempat tersebut dan bisa tahu sejarah mengenai lingkungan tersebut. Oke, ini perjalanannya kenapa harus menunggu cukup lama ya, dari 2006 ke 2013? Ya, karena kan ini kan komunitas, ini kan namanya komunitas ya. Walaupun saya yang mendirikan, tetapi kan ini modalnya tuh uang beasiswa saya pakai, uang orang tua saya pakai gitu kan untuk ngurusin komunitas itu. Terus juga setiap tahun kan saya dapat beasiswa tuh ya. Jadi beasiswa saya pakai untuk ngurusin KHI gitu. Dan belakangan memang banyak animo masyarakat yang positif ya. Masyarakat dari mulai kampus, sekolah, kampus, bahkan ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian gitu ya, perusahaan gitu ya. Mereka antusiasme nih untuk minta bekerja sama dengan KHI, dibuatkan program bidang kesejarahan yang saya selalu biasanya program-program KHI itu mengedepankan 3 unsur, rekreasi, edukasi, dan hiburan. Jadi rekreasi, edukasi, hiburan ini menjadi ruh ya, menjadi semangat kita untuk dalam setiap program itu. Nah, yang terakhir hiburan. Hiburan ini sebenarnya untuk membuat segala sesuatu menjadi ringan, menjadi mudah dicerna, mudah diterima. Makanya banyak program belakangan yang sangat populer, yang paling ditunggu-tunggu program unggulan, yaitu seperti Historia Amazing Race yang dari LRS ya. Itu kemudian menginap di museum ya, dan menariknya kegiatan jelajah sejarah atau wisata sejarah ini juga selalu diminati karena kita biasanya menelusuri jejak-jejak yang orang nggak paham ya, nggak pernah tahu. Nah, akhirnya ternyata dalam pergulatan saya mendalami sejarah, dengan belajar sejarah itu kita akan makin cinta terhadap apa yang kita pelajari itu. Nah, kalau kita makin tahu perjuangan para pahlawan bangsa mendirikan bangsa ini dengan darah, air mata, dan nyawa, kita juga akan makin cinta sama bangsa ini. Nah, jadi dengan tahu sejarah, kita akan makin cinta sama republik ini. Nah, jadi visinya kita berubah, menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme Indonesia. Jadi visi kita adalah menumbuhkan nasionalisme dan patriotisme Indonesia melalui pendidikan sejarah dan kebudayaan. Jejak Sejarah menjadi salah satu program dari komunitas Historia Indonesia. Kegiatan ini dikemas dengan cara menjelajahi situs sejarah di suatu kota. Salah satunya Kota Tangerang di Provinsi Banten. Jadi saya cukup bangga dengan adanya komunitas sejarah seperti ini, supaya mereka juga bisa mengemasnya dalam satu tour ya, travel tour, sehingga kita juga jalaninya excited. Karena kalau kita nggak dipandu dan tidak ada acara seperti ini, kita jadinya tidak punya wadah ya. Jadi saya cukup bangga apabila ada pihak-pihak yang mengkedepankan komunitas seperti ini, kemudian mengadakan acara-acara seperti ini, sehingga keluarga dan anak-anak bisa ikut. Karena menarik sih Mbak, kita keliling, lihat jalan-jalan, kan kadang kita nggak tahu ya sejarahnya apa, ada cerita apa di balik itu semua. Tapi kan kalau di sini ada yang nge-guide, ada yang kasih tahu, oh ini loh, ini sejarahnya kayak gini. Benar-benar dibawa keliling dengan mbaknya yang benar-benar paham gitu. Oke, tapi pada saat awal berdirinya itu sendiri, tantangan-tantangan yang dihadapi apa saja? Dan juga pada saat sekarang sudah berjalan, tantangan yang dihadapi apa? Ini kan pasti berbeda dong? Banget berbeda ya. Tapi rata-rata sih tantangan itu adalah pertama, paling mendasar secara prinsip adalah bahwa mengubah image ya sejarah itu
Itu masih selalu. Dari dulu sampai sekarang ya masih menjadi tantangan. 2012 BPS itu merilis 10.000 bayi per hari lahir di Indonesia. Jadi 1 tahun itu kita punya anak umur 0 ya 1 hari sampai 1 tahun itu 3,5 juta per tahun nambah. Nah 10.000 bayi ini tantangan terbesar kita. Kita baru punya 26.000. Mestinya kalau setahun 10.000 ya setiap tahun sehari 10.000 ya sehari itu kita mesti kasih kesadaran sejarah atau history consciousness. Supaya apa? Supaya dia cinta tanah air, supaya dia mendapatkan hal yang kemudian dia menjadikan dia peduli sama Republik ini misalnya. Tapi kan itu tantangan terberatnya. Jadi 10.000 bayi ini menjadi tantangan terbesar kita. Artinya populasi penduduk di Indonesia, dan yang kedua tantangan itu adalah biasanya dukungan dari eksternal, dukungan dari banyak pihak. Sampai sekarang selama kita berdiri tahun ini kita 17 tahun bulan Maret nanti. Betul. Itu dukungan dari pemerintah tuh baru 1 kali ya di tahun yang sama 2018 ya 2018 dan di tahun yang sama kita mendapatkan penghargaan dari Mendikbud tahun berikutnya ya tahun 2018. Jadi itu selebihnya kita hidup dari kegiatan ya kita karena social enterprise dan juga request dari banyak. Alhamdulillah kita sudah banyak bermitra dengan banyak pihak dari mulai level sekolah sampai perusahaan multinasional di dunia gitu. Oke. Kak, aku penasaran sama ini deh teman-teman yang jadi tour guide-nya. Ini menarik juga loh buat mereka gitu. Karena kan tadi mereka harus punya 3 nilai itu tadi ya, yang rekreasi, hiburan, dan juga edukatif. 3 hal ini harus selalu ada. Gimana caranya bisa menemukan teman-teman yang bisa jadi tour guide ini sendiri? Apakah aku mau join dong, ya udah langsung diterima gitu aja? Atau ada syarat-syarat kalau tertentu? dulu kan yang pemandu ini mahasiswa sejarah. Jadi mahasiswa sejarah teman-teman saya termasuk saya gitu. Jadi saya juga ikut memandu. Serta ya semuanya. Nah, jadi kita mengumpulkan sumber ya dari buku-buku sejarah, arsip, dokumen-dokumen, foto, video. Karena setiap acara tuh pasti video ditampilkan gitu ya, video lama ya, film jadul gitu. Nah, teman-teman ini karena udah survei, udah belajar ya, mereka yang mandu. Tapi ya mereka belum punya skill tour guiding sebenarnya, tour guide ya. 2009 saya mengikuti pelatihan resmi. Jadi saya baru 2009 dapat lisensi dapat SIM. Kemudian saya berbagi tuh sama teman-teman saya ini. Saya ajarin mereka lah gitu. Secara manual, autodidak. Nah, terus yang ikut pelatihan dengan saya ada beberapa saya bawa yang satu angkatan gitu di depan gitu. Jadi memang para pemandu ini sekarang sudah banyak yang berlisensi ya. Yang punya sertifikat kompetensi ya, jadi memang secara formal mereka bisa menjadi seorang pemandu. Dan pemandu di sejarah tuh memang beda ya, karena kontennya kita sejarah, sesuatu yang membosankan mesti disampaikan. Dan berat juga ya itu Kang. Banget sesuatu yang nggak bisa hanya sekedar membaca satu sumber, mesti dari banyak sumber dan mesti dari berbagai macam buku, dan kita mesti lihat lokasinya. Tidak hanya perlu menguasai sejarah setiap tempat yang dipandunya, seorang pemandu wisata juga perlu mengenal etika memandu dan menggunakan bahasa pergaulan yang lebih mudah dicerna ketika menjelaskan sebuah situs sejarah. Aku sebetulnya freelance dari tourist guide. Kebetulan aku bantu untuk komunitas Historia Indonesia dan sangat senang membantu serta menjelaskan dan menceritakan sejarah-sejarah yang berada di seputaran Pasar Lama Tangerang ini. Ceritanya itu mungkin kita pakai istilah sekarang. Kalau zaman dulu mungkin si menteri ini terkenal dengan dia bikin istilahnya perjanjian perdamaian gitu ya antar negara di kekaisaran Cina. Tapi sekarang aku bilangnya mungkin itu dulu dia pintar bikin MOU gitu kan, bahasanya kita pakai bahasa yang sekarang. Kang, aku juga mau tanya nih, tolak ukur keberhasilan itu seperti apa? Kan udah 17 tahun nih berjalan KHI. Secara umum memang keberhasilan itu bisa dilihat dari berbagai sisi ya. Pertama, mungkin banyaknya anggota ya. Orang mungkin melihat itu. Tapi mungkin yang paling simpel adalah sebenarnya impact-nya gimana sih untuk anggota gitu ya, perubahan yang signifikannya. Nah,
Tolak ukurnya juga barangkali ya yang pasti kita masih terus eksis hingga saat ini dan kita populer ya, banyak teman-teman di daerah mendirikan komunitas. Itu alasannya karena ada KHI, bahkan mereka ada yang mereka mengatakan, oh saya terinspirasi KHI, saya bikin. Bahkan kita punya chapter di daerah-daerah gitu ya, di Surabaya, di Bandung, di Ternate, di mana, dan afiliasi ke kita gitu, dan mereka sangat antusias untuk mendirikan komunitas yang sama gitu. Nah, karena kita sudah profesional, jadi ya kita menjadi banyak partner untuk menyelenggarakan program-program di bidang kesejarahan. Jadi ibaratnya karena kita usaha sejarah gitu ya, mengusahakan sejarah, pengusaha sejarah, ya kita jual beli sejarah gitu ya, jual beli sejarah, tuker tambah gitu ya. Tapi kita nggak bisa reparasi ya, sejarah tuh nggak bisa diperbaiki. Kita mesti apa adanya. Nah, jadi kami komunitas Historia Indonesia itu dengan program-programnya sebenarnya bukan hanya sekedar tadi jalan-jalan belajar, ada propaganda, ada keinginan untuk supaya rakyat Indonesia ini sadar bahwa dia lebih cinta dengan republik ini. Berarti kalau kita ngomongin sejarah kan gak jauh-jauh dari yang namanya buku dong ya. Buku sejarah itu kayak wajib banget kita harus baca. Dan nah ini menarik, tadi aku ngambil satu. Ini sebenarnya buku yang paling seru ya buat saya, yang paling unik, paling beda dengan buku-buku lain. Harganya waktu beli berapa ya ini ya? Ada sih di sini 230.000 ya. Tapi sebenarnya harga aslinya lebih mahal dari ini, kali ini udah diskon ya. Nah, jadi si buku ini berusaha menyajikan sejarah Perang Dunia Kedua sefaktual mungkin, seril mungkin. Dengan misalnya 4445 ya. 44 sampai 45, dan mulai ada DVD gitu ya. Jadi ini video tentang Perang Dunia Kedua dan tentang buku ini juga. Kemudian nanti ada arsip, ada dokumen-dokumen yang mendukung dari cerita berdasarkan yang ada di halaman itu sendiri. Nah, kemudian yang menarik nih, cerita soal serdadu, tentara-tentara zaman dulu nih, ada buku kayak semacam buku harian atau diarinya mereka. Jadi ini di apa? Ini Juni 44 gitu ya. Oh, jadi ini bentuknya juga kayak gini berarti ya? Pocket. Jadi nanti si tentaranya itu memang bukan diwajibkan, sih zaman dulu kan nggak ada handphone ya gitu. Betul. Jadi kalau curhat apa segala macam mereka cerita di situ, hari ini aduh gua keprosok nih, hari ini gua ketembak tangan. Jadi dia ceritain hari ini gua robek bajunya gimana, hari ini gua jahit baju. Biasanya mereka ceritain semuanya. Hari ini 3 jam berjalan dari sini ke sana, dan itu wajib. Jadi semacam logbook. Karena nanti siapa yang menemukan tentara atau siapa yang menyelamatkan, ini salah satunya akan diambil dog tag ya. Dog tag itu kalung kalung nama ya, kan disebutnya dog tag gitu. Identitas. Kalau yang dari kayak besi itu ya. Iya, betul. Kayak besi itu ada namanya gitu, identitas itu diambil ini. Dan atau biasanya cincin ya yang menjadi ciri khas. Nah, itu nanti akan diserahkan ke istri atau keluarganya atau anaknya. Dan ini salah satunya akan diserahkan juga. Dan ini untuk diketahui dia sebenarnya udah ngapain aja sih sebelumnya. Saya lihat kegiatan-kegiatannya, event-eventnya, wah ini sesuai banget nih gitu, karena saya cari yang gak hanya teoritis aja, saya pengen langsung yang praktisnya gitu, prakteknya seperti apa gitu. Akhirnya saya mulai apply dan sampai akhirnya dipertemukan oleh Kang Asep, dan saya mulai start di komunitas Historia Indonesia ini. Dan sejauh ini yang saya rasakan alhamdulillah sesuai ekspektasi gitu ya, karena mulai dari event-event komunitas Historia Indonesia yang menjelajah museum, bahkan yang tadinya saya targetnya kan saya ingin coba bagaimana cara tour guide gitu ya, seperti itu. Nah, di komunitas Historia Indonesia ini saya melihat langsung bagaimana kakak-kakak senior di KHI sendiri cara-caranya, teknisnya, cara guiding ke masyarakatnya seperti apa. Jadi akhirnya saya lebih banyak mendapat ilmu di sini, seperti itu.
Kang, ini kan ada 26 ribuan ya sekarang ya anggotanya. Ini ada di mana-mana loh seluruh dunia. Nah, terus gimana caranya memanage mereka semua? Ya, jadi menarik waktu kita berdiri dulu pakai manual membership gitu ya. Diisi manual gitu? Diisi manual di kertas. Yang tadi saya bilang dari Prancis, dari Amerika, dari Inggris, dari mana aja mereka kirim gitu ya. Nah, sekarang berikutnya ada mailing list, ada milis ya. Jadi lewat milis, lewat email ya, grup di email itu lebih mudah lagi. Nah, kemudian kita ada sosial media nih, 2008 kita bikin Twitter, pertama Facebook, terus Instagram gitu ya, Twitter, Facebook, Twitter, dan kita bikin blog ya. Nah, 2014 kita launching website resmi. Di tahun yang sama kita juga bikin grup WA tuh berjilid-jilid ya gitu. Pasti banyak sekali jumlahnya. Repot banget ya. Nah, akhirnya sejak 2017 akhir kita merancang untuk bikin aplikasi. Ya, jadi lebih mudah juga ya. Betul. Jadi untuk memanage anggota, memanage volunteer dan lain sebagainya, untuk ya kita akan bermigrasi nih. Jadi nanti semua member, semua orang yang ada di KHI itu akan kita migrasikan ke aplikasi. Oh ya Kang, berarti udah ada rencana nggak? Mungkin jangka pendek dan juga jangka panjang untuk KHI sendiri? Iya, dalam waktu jangka pendek kita akan merayakan ulang tahun komunitas Historia dulu nih, yang ke-17. Tapi sebelum itu juga kita akan ada rekrutmen. Jadi volunteer kita akan rekrut. Volunteer ini kita akan rekrut. Sebenarnya volunteer ini kan nanti tujuannya untuk jadi pengurus atau dia jadi volunteer murni gitu. Jadi kita akan lantik, kita akan orientasi, kita akan kukuhkan mereka, dan mereka akan jadi pengurus untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Nah, kemudian kita akan merencanakan HUT KHI. Nah, ini akan launching aplikasi tadi ya, aplikasi komunitas Historia. Sebenarnya aplikasinya udah ada di App Store dan Play Store, bisa di-download. Cuma memang ya nanti akan kita cleansing di awal pada saat kita launching. Jadi mulai dari nol. Gitu. Oke, baik. Nah, yang menarik juga pastinya regenerasi dong, karena 17 tahun berjalan itu pasti regenerasinya. Bener. Wah, terus berjalan berarti. Nah, itu apa yang dilakukan untuk persiapan itu, Kang? Ya, jadi tadi kita udah rekrutmen, sekarang sudah ada peminat lebih dari 200 ya. Lebih dari 200 orang yang daftar jadi volunteer dan pengurus. Kita akan seleksi dari administrasi dulu, setelah itu mungkin seleksi by phone, wawancara ya. Sejauh mana mereka punya keinginan ya, harapan untuk bergabung. Karena kita adalah komunitas Historia ini wadah lintas generasi, jadi dari mulai yang muda sampai yang tua gitu. Jadi kita ya open aja, nggak masalah gitu. Karena ngomongin sejarah ya ngomongin kesatuan antara masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini yang terus kita sebarkan ke masyarakat supaya mereka mau belajar sejarah, mau baca buku sejarah, mau mengeksplorasi museum ya, mau berkunjung ke tempat bersejarah. Komunitas Historia Indonesia adalah satu komunitas yang konsisten dalam bidang budaya dan juga sejarah. Mereka percaya sejarah memegang peranan penting dalam perjalanan kehidupan suatu bangsa. Untuk itu, sangat penting untuk mengenal serta mencintai sejarah kita. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.